Assalamualaikum Bu Lutfia. Waalaikumsalam, Kofi. Di mana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ya gitu. Tadi kan saya sempat telepon Bu Afi gitu ya. Iya. Yaitu rencananya mau curhat Bu. Ini sedang galau ini sebenarnya saya Bu. Iya. Oh iya, itu ya Bu, maaf ya Bu ya, tadi waktu ditelepon saya lagi tidak membawa HP Bu, jadi tidak tahu gitu ya Bu ya. Terus ini Bu, kira-kira yang menjadi masalah apa ya Bu ya? Tadi kok telepon saya itu Bu? Iya, gini loh Bu. Anak-anak saya tuh ya di kelas tuh banyak yang nggak ngerjakan tugas gitu loh Bu. Tugas yang sudah saya sampaikan sampai ditunda-tunda terus sampai akhirnya beberapa LKPD yang tidak terselesaikan, tidak dikerjakan gitu loh Bu. Jadi saya juga sempat hampir marah, hampir kehilangan kendali gitu. Karena anak-anak kok banyak yang nggak ngerjakan tugas sih, kenapa gitu. Itu Bu masalahnya. Jadi yang membuat masalah Bu Lutfia ini adalah anak-anak tidak mengerjakan tugas ya Bu ya? Oke. Ya. Ini Bu, untuk pertemuan kita ini ya Bu ya, dalam bincang-bincang ini kira-kira tujuannya untuk apa ya Bu ya? Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, saya punya masalah yang seperti itu. Saya pinginnya setelah kita omong-omongan gini, saya curhat sama Bu Afi ini, saya menemukan solusi. Nantinya murid-murid saya ini bisa mengerjakan tugas dengan sesuai tepat waktu dan yang nggak diolor-olor gitu loh Bu. Jadi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Iya. Ya, jadi tujuan dari Bu Lutfia ini adalah agar muridnya mengerjakan tepat waktu ya Bu ya, tidak diolor-olor gitu ya Bu ya. Betul. Mungkin Bu, saya pengen tahu kira-kira kenapa itu Bu kok tidak mengerjakan tugas itu Bu? Nah itu sebenarnya dia tuh Bu, ada yang males, macam-macam alasannya. Dia sudah tanya gitu, ada yang males, ada yang gampang wis Bu, nanti saya kerjakan. Kadang nunggu contekan dari temannya, terus takut salah, terus ada juga yang malas membaca gitu, terus kurang literasinya. Memang mayoritas memang banyak di anak-anak saya yang kurang literasi gitu, yang malas untuk membaca itu. Kemudian mungkin juga gak suka dengan pelajaran saya juga mungkin gitu. Iya, jadi ini ya Bu Lutfia ya, jadi banyak sebab ya anak-anak tidak mengerjakan tugas ya. Yang pertama karena malas, kemudian mungkin juga karena literasi ya Bu ya. Kemudian anak-anak cenderung untuk jawaban dari orang lain, mencontek jawaban dari temannya gitu ya Bu ya. Ya, kira-kira ini Bu ya, kalau untuk mencapai tujuan tersebut ya Bu ya, yang panjenengan inginkan itu ada skala Bu, antara 1 sampai 10. Itu kira-kira menepati posisi yang mana Bu itu Bu? Sekarang ini kalau yang dilihat sekarang ini dari anak-anak yang mengumpulkan dengan yang tidak mengumpulkan tuh mungkin masih di skala 6 mungkin Bu, karena yang mengumpulkan itu ya palingnya yang perempuan, kalau yang laki-laki palingnya cuma 1-2, itu saja yang mengumpulkan gitu. Ya, berarti skala 6 ya Bu ya. Tentunya Bu Lutfia kan pengen ya Bu ya untuk meningkat dari skala 6 itu. Kira-kira Bu Lutfia pengennya ke skala berapa Bu untuk mencapai ideal? Meskipun tidak 10, paling enggak, karena mapel yang saya ampuh ini kan mapel PAI nggih. Ya paling enggak 8 atau 9 ngoten. Gitu ya. Jadi yang selama ini ya hanya 6 itu Bu. Kalau 6 kalau di mapel PAI kan ya, apalagi yang terutama di sikapnya juga kan tuh ya kurang. Jadi saya pengennya di rentang di 8 atau 9.
Iya, bagus Bu, itu Bu. Jadi 89 sudah mencapai ideal ya menurut Bu Lutfia ya Bu. Betul. Kira-kira ya Bu ya, untuk mencapai itu yang sudah dilakukan Bu Lutfia, usaha apa saja Bu? Selama ini yang saya lakukan ini, terutama yang jam terakhir Bu ya. Yang jam terakhir itu biasanya saya lakukan ini. Kalau yang belum mengerjakan tugas tidak boleh pulang dulu, saya temani gitu Bu. Jadi yang belum mengerjakan tugas dia mengerjakan sudah Bu. Tapi ya gitu, lama-lama kadang Bu lapar gitu kan ya. Dilihat jam berapa, oh lapar Bu gitu. Kadang saya juga manusiawi ya Bu, kasihan juga anaknya orang gitu kadang. Ya, ya sudah, tak kasih waktu, ya sudah, saya ya sudah nanti sudah mengumpulkan berapa, misalnya sudah menyelesaikan satu tugas, oke pokoknya menyelesaikan satu tugas, minimal satu tugas, pulang wes nggak apa-apa, tapi nanti minggu depan harus selesai, atau besok atau lusa harus selesai gitu kadang saya. Tapi ya gitu, hanya janji. Tapi pada saat ini, pada waktu itu saya juga sempat tanya, sebenarnya saya ngobrol tanya ke mereka itu, saya, ini apa namanya, kenapa kok nggak ngerjakan tugas gitu kan gitu. Kadang ya ada yang ini, saya nggak suka nulis Bu, nulis apa namanya, nggak suka baca, ada yang juga seperti itu. Nah, kadang ya ini, kamu sukanya apa gini saya Bu. Saya sukanya main game. Terus ada juga yang saya sukanya ini gambar gitu. Akhirnya saya sempat ini, saya sempat berpikiran ini, apa namanya, ini bukan apa salahnya anak sama sekali, bukan salahnya anak saja gitu kan, itu mungkin juga salah saya juga. Jadi mungkin saya kurang ini bervariasi dalam pembelajaran, dalam media, atau juga ketika pemberian tugasnya mungkin kurang bervariasi juga, kemudian apa namanya, kurang sharing lah ke anak-anak mungkin saya, intinya seperti itu. Iya, jadi Bu Lutfia sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi seperti yang dibilang Bu Lutfia tadi, bahwasanya untuk menagih tugas anak-anak, jadi sebelum pulang harus diselesaikan dulu ya Bu ya. Ya, itu suatu hal yang baik Bu. Gini Bu, itu yang sudah dilaksanakan ya Bu ya. Untuk kedepannya yang akan dilaksanakan apa Bu? Untuk mencapai sampai 8 itu Bu. Mungkin ada usaha yang harus ditambahkan gitu Bu? Iya, sebenarnya saya ini dari hasil ini ya, mungkin saya pinginnya apa ya, ke depan saya pengen membuat tugas yang sesuai dengan kesukaannya anak-anak, sesuai dengan minatnya anak-anak, bakatnya anak-anak gitu. Misalnya yang suka gambar, misalnya temanya tentang apa, kalau di saya itu misalnya tentang ini Asmaul Husna misalnya nih, bisa buat poster, terus buat kaligrafi Asmaul Husna itu bisa, atau juga buat video ilustrasi tentang penerapannya itu bisa mungkin. Jadi yang mau nulis ya silakan nulis tentang apa namanya itu. Jadi yang suka nulis silakan buat tulisan berbentuk tulisan, yang suka gambar dalam bentuk gambar, itu mungkin lebih tidak terpaksa anak-anak mengumpulkan tugasnya karena sudah sesuai dengan kesukaannya mereka, hobinya mereka, mungkin seperti itu. Kemudian yang itu yang pertama nih. Terus yang kedua mungkin saya juga akan ini membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini media. Selain media juga metodenya. Medianya juga medianya yang bervariasi, jadi bukan hanya yang selama ini kan saya biasanya pakai kuisis yang slide ya, yang presentasi itu. Terus mungkin bisa yang lainnya saya juga akan lebih variasikan lagi.
terus sumber belajarnya juga. Itu mungkin Bu. Ya, ya. Jadi yang sudah Bu Lutfia lakukan, yang pertama anak-anak membuat poster atau kaligrafi, kemudian yang kedua media dan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Kira-kira ini Bu ya, kapan Bu itu bisa dilaksanakan Bu? Mungkin 2 hari ke depan mungkin Bu ya, karena hari berikutnya baru saya ada waktu di kelas itu, yang kelas yang udah jarang ngerjakan anaknya itu gitu. Iya. Terus siapa saja Bu mungkin yang akan dilibatkan dalam langkah tadi Bu? Mungkin saya akan melibatkan teman sejawat, ya, teman saya untuk berkolaborasi bagaimana menyusun ini berdiferensiasi tadi yang berdiferensiasi produk, nggih. Jadi kita harus tahu dulu anaknya yang hobinya apa, hobinya anak-anak ini, minatnya itu sesuai dengan minatnya. Si anak ini sukanya gambar, anak ini sukanya apa gitu. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya juga, terus juga guru BK yang mengetahui ini minatnya anak-anak itu tadi. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua, wali murid terutama. Jadi untuk ngecek, istilahnya membantu memotivasi putranya untuk ini mengerjakan tugas. Ya, jadi untuk yang terlibat ya Bu ya, ini adalah wali kelas, kemudian BK dan orang tua ya Bu ya. Iya betul. Ini Bu, dari perbincangan kita ya Bu ya, mulai tadi sampai sekarang, kira-kira apa yang dirasakan Bu Lutfia? Alhamdulillah Bu, setelah saya curhat sama Bu Afi ya, saya merasa lega, merasa plong. Apa yang mengganjal tadi sebelum saya, pas waktu saya mau telepon Bu Afi terus nggak diangkat juga, terus tambah ini saya Bu terus setelah mau ngomong ini saya jadi plong, jadi lega, karena apa yang sudah permasalahan yang saya hadapi, saya sudah menemukan titik terang, menemukan solusinya gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, yang tadinya Bu Lutfia itu merasa kebingungan dan sebagainya, ternyata dengan seperti ini Bu Lutfia menemukan sendiri apa yang menjadi solusi ya Bu ya. Saya juga ingin Bu ini melihat nanti perkembangannya ya Bu ya, untuk 1 minggu ke depan ya Bu ya. Saya boleh lagi Bu bertanya Bu, 1 minggu lagi ke depannya itu untuk mengetahui perkembangan? Siap Bu, siap. Nanti saya hubungi panjenengan 1 minggu lagi bagaimana perkembangan dari murid-murid saya yang awalnya tidak mengerjakan tugas, terus setelah saya melakukan usaha ini, bagaimana perkembangannya. Saya akan hubungi Bu Afi lagi. Iya, tentunya saya juga berterima kasih ya Bu ya. Saya yang terima kasih Bu sudah dibantu. Ya, sama-sama Bu. Karena waktu kita ada kegiatan yang lain ya, Bu Lutfi juga gitu ya Bu ya, maka saya sudahi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Afi. Ya.